saya Furkan Osyakani dengan NIM 20320-127. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknis budaya kelapa sawit untuk praktis perkebunan kelapa sawit. Yang pertama ada biologi kelapa sawit, yang di situ ada daun. Daun kelapa sawit ini merupakan daun majemuk dan menyerupai daun kelapa. Panjang pelepah daun sekitar 6,5 sampai 9 meter. Produksi pelepah daunnya selama 1 tahun mencapai 20 sampai 30 pelepah. Umumnya daun kelapa sawit memiliki filototaksis yang merupakan kelipatan angka 8. Kemudian ada batang. Batang kelapa sawit ini berbentuk silinder dengan diameter sekitar 20 sampai 75 cm. Batang mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai struktur yang mendukung buah, daun, dan bunga. Kemudian batang sendiri adalah sebagai sistem pembuluh yang mengangkut air dan hara untuk menunjang struktur batang di atas tanah. Untuk sebagai penimbun zat makanan. Selanjutnya adalah akar. Akar di sini adalah berfungsi untuk menunjang struktur batang di atas tanah. Kemudian ada bunga. Bunga muncul dari ketiak daun, dan setiap ketiak daun hanya dapat menghasilkan 1 bunga majemuk. Yang terakhir adalah buah, yang dimana kriteria kematangan buah yang umum berlaku untuk TBS yang akan dipanen adalah 1 brondolan per kilogram TBS. Kemudian ada ekologi kelapa sawit, yang dimana daerah pengembangan kelapa sawit yang sesuai berada pada 15 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang selatan. Adapun tahapan pertumbuhan kelapa sawit, yaitu tahapan-tahapan pertumbuhan kelapa sawit merujuk pada individu tumbuhan yang ada dalam satu hamparan. Kemudian setelah biologi kelapa sawit, ada cara pembibitan kelapa sawit. Di samping jenis tanah, kualitas bibit merupakan faktor utama yang paling menentukan tingkat produksi. Rehabilitas faktor jenis dan kualitas tanaman setelah beberapa tahun tumbuh di lapangan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, perlu pengelolaan pembibitan dengan memperhatikan 3 faktor, yaitu pemilihan jenis kecambah, pemeliharaan bibit, dan seleksi bibit. Kemudian ada cara penanaman kelapa sawit, yang dimana kesalahan dalam penanaman tidak bisa diperbaiki setelah tanaman tumbuh berapa tahun di lapangan. Kemudian merupakan salah satu keharusan bahwa persiapan dan pelaksanaan penanaman harus dilakukan dengan benar. Adapun tahapannya ialah pemancangan, pembuatan lubang dan pemupukan lubang, dan yang terakhir adalah penanaman. Kemudian ada identifikasi pokok. Pokok abnormal di lapangan sangat merugikan karena produksi yang sangat rendah, atau bahkan tidak dapat berproduksi dengan perlakuan yang diberikan sama dengan pokok yang normal. Pokok abnormal di lapangan perlu dibongkar, yang dilanjutkan dengan persiapan dan kondisi yang masih memungkinkan. Kemudian identifikasi pokok menjadi 2, yaitu abnormal pada fase vegetatif dan abnormal pada fase generatif. Kemudian ada cara pemeliharaan tanaman, yang dimana untuk dapat berproduksi tinggi kelapa sawit ini memerlukan unsur hara yang cukup, suhu, dan kelembapan yang optimum. Sinar matahari yang optimum juga dapat membuat produksi kelapa sawit meningkat, dan tinggi kelapa sawit pun lumayan tinggi. Berbagai cara yang dapat dilakukan untuk pemeliharaan tanaman, yaitu konservasi, pengendalian lalang, garuk piringan, penyemprotan piringan, pasar pikul, TPH, pembongkaran tumbuhan pengganggu, dan pembabatan pakisan di gawangan.
Kemudian ada yang selanjutnya adalah tahap pemupukan. Tahap pemupukan ini adalah untuk menjaga unsur hara dalam tanah agar tetap seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Perlu diadakannya pemupukan. Pemupukan merupakan aktivitas produksi kelapa sawit yang membutuhkan biaya yang tinggi, sampai 60% dari keseluruhan biaya pemeliharaan kelapa sawit. Untuk itu, pemupukan harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan memperhatikan unsur hara yang dibutuhkan, gejala kekurangan unsur hara, pengembalian contoh daun, dan pemupukan. Kemudian ada hama dan penyakit. Nah, hama adalah setiap jenis serangga dan hewan yang merusak tanaman. Sedangkan penyakit adalah setiap mikroorganisme yang merusak tanaman. Nah, serangan hama dan penyakit selain dapat menyebabkan produksi menurun, juga menyebabkan kematian tanaman. Untuk menghindari risiko yang berat, perlu pengendalian hama dan penyakit secara efektif dan efisien. Tindakan pengendalian yang dapat dilakukan yaitu bagian pelepah yang terserang perlu dicabut atau didodos, dan pada serangan hama yang berat sebaiknya tanaman itu ditumbangkan dan diganti apabila tidak memungkinkan lagi untuk berproduksi. Terus yang kedelapan adalah perawatan parit, yang dimana tanaman kelapa sawit memerlukan kondisi air pada tanah yang baik agar dapat tumbuh subur dan berproduksi tinggi. Untuk menghindari kelebihan air, maka ada tanah gambut dan daerah rendahan dibuat parit di bawahnya atau saluran drainase. Agar parit yang sudah dibuat dapat berfungsi dengan baik, diperlukan perawatan parit. Yang kesembilan, yang terakhir adalah panen atau potong buah, yang dimana total produksi TBS per hektar per tahun dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berpengaruh langsung yaitu pelaksanaan panen, penunasan, dan transportasi, maupun berpengaruh tidak langsung, penyiangan, pemupukan, konservasi tanah, dan pengendalian hama penyakit. Adapun sasaran perkebunan kelapa sawit adalah hasil tandan buah segar yang tinggi dengan rendeman CPO dan yang tinggi asam lemak bebas dan memenuhi standar pasar dunia, yaitu lebih kurang dari 3%. Nah, sekian pemaparan saya tentang teknis budidaya kelapa sawit untuk praktis perkebunan kelapa sawit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.